يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Istiqamah yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk tanggal 27 Sya'ban 1447 Hijriah. Tinggal hitungan beberapa hari lagi, jika Allah Jalla Jalaluh masih berkenan, masih menganugerahkan kepada kita umur panjang di dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan berjumpa dengan bulan yang selalu ada di qalbu kita, dengan bulan yang selalu ada di hati kita, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah Jalla Jalaluh mewajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siyam atau ibadah puasa, sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di bulan Ramadan Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, sekaligus juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan, maka wajib dia tersebut untuk melaksanakan ibadah siyam atau ibadah puasa. Bulan Sya'ban juga terbilang istimewa karena statusnya, kedudukannya itu berada di bulan, di antara bulan suci Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Sahabat yang mulia, cucu angkat Nabi kita Muhammad SAW, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, pernah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa beliau itu banyak melakukan puasa sunnah
di bulan Sya'ban ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Padahal bulan Sya'ban bukan bulan suci. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Kata beliau, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan." Ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Bulan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal kedudukannya itu di antara bulan suci Rajab dan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Dan alasan yang utama kenapa Nabi Muhammad itu banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, tidak lain kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan amalan kita selama 1 tahun diangkat di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dipaparkan dan diperlihatkan kepada beliau, kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka betul, ingin betul kalau sekiranya amal ibadahku selama 1 tahun diangkat di hadapan Allah Jalla wa Ala, aku dalam kondisi berpuasa. Hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2357. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ini yang membuat Nabi Muhammad itu banyak melakukan amal saleh di bulan Sya'ban ini, khususnya ibadah siam. Selain bulan Sya'ban ini, bulan yang dimana 1 tahun full amal ibadah kita diangkat di hadapan Allah Jalla wa'ala, sekaligus juga sebagai warming up, sebagai pemanasan untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Ibarat kita mau main bola, kita tidak mungkin langsung terjun ke tengah lapangan untuk bermain bola. Khawatirnya tubuh ini tidak sanggup untuk bermain bola tersebut. Maka oleh sebab itu, di pinggiran lapangan kita melakukan warming up, pemanasan. Ya, lari-lari kecil, ya, push up, squat jump dan lain sebagainya. Baru kita terjun ya ke tengah lapangan untuk bermain bola. Begitupun juga kita sebelum kita berpuasa Ramadan ini, ada kita katakan exercise, ada latihan-latihan, ada warming up, pemanasan di bulan Sya'ban ini. Makanya amalan utama di bulan Sya'ban ini melaksanakan apa? Ibadah siam atau ibadah puasa. Tentunya puasa-puasa sunnah yang terkait dengan apa? Dengan ya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Tidak mesti harus 13, 14, 15 ya, yang sering disebut oleh antum dengan istilah ayyamul bid. Kemudian puasa Senin Kemis. Kemudian paling puncaknya itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Puasa yang paling suka dan paling dicinta oleh Allahu Jalla wa'ala. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud, shoma yauman wa aftara yauman. Puasa yang paling suka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa Ala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Cuma ada catatan kecil ya, catatan yang sedikit saja berkaitan tentang ibadah siam kita selama di bulan Sya'ban ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, catatan yang pertama, jika kita mengambilnya itu puasa Nabi Daud alaihissalam di bulan Sya'ban ini, maka tidak perlu lagi kita tersebut puasa Senin Kemis dan puasa Ayyamul Bid. Begitupun juga kalau sekiranya kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis, maka tidak perlu juga kita puasa Ayyamul Bid. Kenapa? Karena secara hujjah dan dalil dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita itu tidak boleh puasa setiap hari, hatta di bulan Rajab, hatta di bulan Sya'ban ini. Kalau kita ya melaksanakan puasa Nabi Daud full 1 bulan, itu berapa hari? 15 hari.
Puasa Senin Kemis kalau kita fullkan 1 bulan berapa hari? 8 hari. 15 tambah 8 berapa? 23. Kemudian tambah Ayyamul Bid berarti berapa? 26 hari. Itu sama saja kita puasa setiap hari. Dan itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya tiap hari kita itu cuma Ramadan. Jangan sampai bulan Sya'ban puasa ya tiap hari juga. Termasuk bulan-bulan suci seperti bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, termasuk juga kita katakan bulan Rajab. Tidak boleh kita puasa apa? Tiap hari. Dalilnya apa? Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau pernah datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wajibkan puasa atasku selain Ramadan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sum salasata ayyam fi kulli syahrin. Berpuasalah antum setiap ya 1 bulannya 3 hari. Ramadan ditambah 3 hari setiap bulan kita berpuasa, itu sama seperti kita berpuasa 1 tahun full. Itu pahalanya. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, inni atiku afdalu min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Maklum masih muda. Abdullah bin Amr itu, ya Abdullah bin Amr bin As itu termasuk sahabat junior. Beda jauh di bawah Nabi SAW umurnya. Dia seangkatan dengan Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, ya dan sahabat-sahabat ya junior atau sahabat-sahabat yang muda. Kata Abdullah bin Amr bin As, inni atiku afdalu min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi Muhammad SAW, sum yauman wa aftir yaumaini. Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa apa itu? Puasa 1 hari, berbuka 2 hari. Ayo pikirkan. Ya Allah. Senin Kamis, benar. Senin puasa, Selasa Rabu tidak puasa. Kemisnya apa? Puasa lagi. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ini atiku afdal min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, sum yauman wa abtir yauman. Fadzaka siyamu Daud. Kalau begitu antum puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sempat-sempatnya Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, ini atiku afdal min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Inginnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu puasa setiap hari. Kata Nabi, la, tidak boleh. Nah, praktek yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As itu bukan menggabungkan puasa Nabi Daud ditambah puasa Senin Kemis atau ditambah Ayyamul Bid. Tidak. Yang diambil oleh Abdullah bin Amr bin As berpuasa sunnahnya itu yang paling tinggi, yaitu puasa apa? Nabi Daud alaihissalam. Karena ikhwan, akhwat, kalau kita sudah melaksanakan puasa Nabi Daud alaihissalam, berarti itu sudah mewakili puasa Senin Kemis dan Ayyamul Bid. Insya Allah kita dapat pahalanya juga puasa Senin Kemis dan Ayyamul Bid. Begitupun juga kalau kita sudah puasa ya Senin dan Kemis, tidak perlu juga kita puasa Ayyamul Bid. Karena Senin Kemis kalau kita fullkan dalam 1 bulan 8 hari, itu lebih banyak daripada 3 hari. Dan insya Allah kita juga mendapatkan pahala Ayyamul Bidnya. Sama nanti di bulan Syawal, puasa tahunan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata para ulama di antaranya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau kita sudah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka tidak perlu lagi puasa apa? Ayyamul Bid. Karena 6 hari itu sudah mewakili apa? Ayyamul Bid tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini catatan yang pertama ya. Nah, karena banyak teman-teman kita nih yang sudah mengaji juga. Dia melakukan puasa tadi tambahan begitu. Subhanallah, puasa Nabi Daud tambah puasa Senin Kemis, tambah puasa Ayyamul Bid. Biasanya sih orang yang seperti itu nggak punya pasangan tuh. Nah, yang kedua karena ketidakpahaman dia berkaitan tentang ilmu ya, berdasarkan hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, catatan yang kedua, ikhwan dan akhwat fid din, a'azani wa a'azakumullah, berkaitan tentang ibadah siam, ibadah puasa. Kalau kita ini baru memulai puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, artinya kita bukan orang yang biasa puasa sunnah.
Kita ini masih doyan makan. Maka tolonglah 2 hari sebelum Ramadan antum berhenti puasa sunnahnya untuk membedakan antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Dalilnya apa? Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. La taqaddamu Ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Artinya kita mengakui kita orang yang bukan biasa melakukan puasa sunnah. Kita baru mulai puasa sunnah ini di bulan Sya'ban. Maka oleh sebab itu amalkan hadis ini. Kata Nabi, 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan jangan puasa sunnah lagi. Untuk membedakan apa? Antara Sya'ban dengan Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Ya, Pak Haji, antum biasa puasa Nabi Daud ini sejak kapan? Sudah 10 tahun yang lalu, Ustaz. Gak ada masalah antum nanti tetap puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Antum puasa Senin Kamis ini kapan? Sejak setahun yang lalu, Ustaz. Tidak menjadi masalah karena sudah menjadi kebiasaan kita. Jelas ikhwan? Nah, ini catatan yang kedua, dan ini kita katakan warming up kita yang pertama dalam masalah beramal supaya nanti ketika Ramadan masuk gampang kita melaksanakan ibadah siamnya, mudah kita untuk melaksanakan ibadah puasanya. Jasad ini, tubuh ini apa? Mudah untuk apa? Melakukan siam atau ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang kedua nih, warming up kita di bulan Sya'ban ini untuk berpuasa, ya. Selain berpuasa juga apa? Menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Supaya nanti di Ramadan kita mudah melaksanakan ya salat malam ini. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, apapun istilahnya, terkadang diistilahkan qiyamul lail, terkadang diistilahkan tahajud, terkadang diistilahkan tarawih, tapi kita mengerjakan salat malam itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh, maka dipastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah di sini ada beberapa catatan berkaitan dengan salat malam. Bapak, Ibu, catatan yang pertama, salat malam ini banyak istilahnya. Kalau kita kumpulkan ada 4 istilah. Yang pertama sering disebut dengan istilah tahajud, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari ayat ini muncullah istilah salat malam itu dengan istilah apa? Tahajud. Terkadang diistilahkan dengan qiyamul lail. Itu istilah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Istilah yang digunakan oleh Nabi apa? Qiyamul lail. Karena salat malam ini, qiyamul lail ini, tahajud ini adalah tradisinya orang-orang sebelum kalian. Kebiasaannya orang-orang ya sebelum kalian. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu hobinya apa? Tahajud, qiyamul lail dan witirnya tentunya. Bukan sebagian kita ya. Hobinya apa, Pak? Main padel. Hobinya apa? Subhanallah, main bola. It's okay, nggak ada masalah. Cuma kan antum ingat umur lah, legend-legend begini. Kita ini kan subhanallah sudah ada jembatan kematian gitu loh.
Disebutkan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah ke-40 ayat 67. Ya, fase kehidupan kita itu cuma 5, Pak. Cuma 5, ibu-ibu. Yang pertama, fase bayi, udah kita lewati dong. Fase yang kedua, fase kanak-kanak, udah kita lewati juga. Fase yang ketiga, fase remaja, dari kita baligh sampai kita berumur 24 tahun. Sudah kita lewati juga. Fase yang keempat, fase dewasa, dari kita berumur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Kebanyakan kita yang hadir di Masjid Istiqomah ini rata-rata sudah melewati itu. Nah, antum kebanyakan yang hadir di Masjid Istiqomah ini fase yang terakhir, yaitu fase legend. Umur lewat 40 tahun, berarti jembatan kematian sudah ada pada diri antum. Berarti sebentar lagi apa? Akan datang undangan Allah Jalla wa'ala untuk antum. Nah, maksud anak, hobi itu kalau sudah legend begini, hobinya itu ibadah, amal soleh. Khususnya apa? Qiyamul lail, tahajud dan witir. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat, ada 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi SAW. Baik beliau ketika sehat walafiat ataupun sakit. Baik dalam kondisi mukim ataupun musafir. Baik berkendaraan ataupun tidak berkendaraan. Apa 2 salat sunnah itu? Pertama apa? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh ini lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bahkan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajri. Tidak ada satu salat yang Nabi sangat perhatian, sangat semangat untuk mengerjakannya kecuali qobliyah subuh. Luar biasa. Nah, termasuk yang kedua apa? Bahasa itu yang salah. Itu biasanya jawaban orang legend. Cuma mengatakan witir. Padahal witir itu bagian daripada salat malam. Ya, nanti kita jelaskan. Tahajud dan witir. Bahasanya itu. Nah, sebagai catatan yang pertama kita katakan salat malam itu banyak istilahnya. Terkadang diistilahkan tahajud, terkadang diistilahkan qiyamul lail. Kalau di Ramadan diistilahkan qiyamul Ramadan. Kata Nabi Muhammad di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah salat malam, kata yang digunakan oleh Nabi SAW, qama Ramadan, artinya muncul dari hadis ini, salat malam itu diistilahkan dengan istilah qiyam Ramadan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalal. Itu istilah yang ketiga, ibu-ibu. Ya, yang pertama tadi apa, Bu? Istilah dari salat malam, tahajud. Yang kedua apa, Pak? Qiyamul lail. Yang ketiga, qiyam Ramadan. Yang terakhir yaitu apa? Tarawih. Tarawih itu kata terambil dari kata-kata rawaha yurawwihu tarwihan. Jamaknya tarawih. Ya, rawaha yurawwihu tarwihan. Artinya apa? Beristirahat. Kenapa kok salat malam diistilahkan istirahat, jamaah? Apa sebabnya? Baru tahu. Ya Syekh. Karena Rasulullah per 2 rakaat atau per 4 rakaat beristirahat, rehat sejenak. Makanya salat malam diistilahkan dengan istilah apa? Tarawih. Nah, cuma poin paling penting di catatan yang pertama ini, tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail sama dengan qiyamul Ramadan. Tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama dengan tarawih, sama dengannya salat malam.
Tidak ada bedanya. Isi kontennya itu sama. Ya, seperti kita mengatakan laki-laki bahasa Indonesia, rajulun bahasa Arab, anang bahasa Banjar, buyung bahasa Padang. Bukan begitu? Kemudian laki-laki bahasa Sunda, Pak? Akang kan abang ya. Apa tadi antum bilang? Pamaket. Laki-laki. Pamaket. Bahasa Bogor tuh ya. Nah, ya kan sama. Artinya kan itu laki-laki kan? Subhanallah. Nah, man, ya kan bahasa Inggrisnya man. Laki-laki kan? Isi kontennya itu sama, yaitu salat malam. Jelas ya? Jadi tarawih sama dengan qiyamul lail. Tarawih, qiyamul lail sama dengan ya kita katakan qiyamul Ramadan sama dengan tahajud. Tidak ada bedanya. Jadi bahasa pertanyaan yang benar itu, Ustadz, kami sudah sholat tarawih bersama imam, boleh nggak menambah jumlah rakaat tarawihnya atau sholat malamnya? Itu pertanyaan yang benar. Bukan bahasa sebagaimana dibahasakan sebagian antum. Ustadz, kalau kami sudah tarawih, boleh nggak tahajud? Nah, itu salah. Sama seperti antum, Ustadz, anak sudah syuruk, Ustadz, boleh nggak nanti sholat duha? Salah juga. Antum tahu sholat duha juga banyak istilahnya. Kadang diistilahkan syuruk atau isyraq. Karena kita sholat duhanya di awal waktu duha. Itu isinya sama ya, sholat duha. Sholat syuruk, isyraq itu sama. Tidak ada bedanya. Tidak pernah Nabi mengistilahkan sholat duha itu syuruk, nggak ada. Itu istilah dari ulama. Syuruk itu artinya apa? Awal waktu duha. Istilah yang kedua, sholat duha tersebut sebagaimana disabdakan oleh Nabi, sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Muncullah istilah sholat duha yang kedua, sholatul awwabin. Kemudian yang ketiga apa? Sholatul abrar. Sholatnya orang-orang yang baik. Itu sholat apa? Sholat duha. Jadi sholat duha sama dengannya itu sholat syuruk, sholat al-awwabin, dan juga sholat apa? Al-abrar. Tidak ada bedanya. Jadi menunjukkan antum ya mungkin tidak paham, mungkin ya belum ada ilmunya ketika antum selalu mengatakan, Ustadz, anda mau tanya, kalau anda sudah salat syuruk, boleh nggak salat duha? Pak, syuruk dan duha itu sama, tidak ada bedanya. Jelas ya? Tidak ada bedanya, isinya sama. Salat duha yang waktunya panjang, 10 menit setelah terbitnya matahari, 10 menit sebelum zuhur. Nah berarti pertanyaan antum, boleh nggak menambah rakaat salat duhanya lagi? Itu loh yang benar. Jelas ya? Sama dengan salat tahajud tadi. Tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail sama dengan qiyamul Ramadan. Tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama dengan tarawih. Tidak ada bedanya. Dan tahajud qiyamul lail ini, catatan yang kedua kita katakan untuk rakaatnya unlimited. Tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan rakaatnya. Dan waktunya itu panjang. Jadi sholat sunnah qiyamul lail ini, tahajud qiyamul lail itu subhanallah panjang waktunya. Dari isya sampai subuh. Kemudian catatan yang kedua, sholat tahajud qiyamul lail ini untuk rakaatnya itu unlimited juga. Kita katakan unlimited itu kita katakan tanpa ada batasan jumlah rakaat tertentu. Artinya boleh 11 rakaat, boleh tidak? Boleh lebih daripada 11 rakaat? Boleh. Pernah nggak Nabi Muhammad SAW mengerjakan lebih daripada 11 rakaat? Pernah. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Rasulullah SAW sholat 13 rakaat, 8 tahajudnya, qiyamul lailnya, 5 witirnya. Ya, jadi untuk jumlah rakaatnya tidak ada batasan. Kemudian untuk waktunya apa? Panjang. Dari isya sampai apa? Sampai datangnya waktu subuh. Dalilnya apa Ustaz? Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini tidak paham, tidak mengerti.
Salat malam itu apa? Ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Salat malam itu bagaimana sih? Rasulullah cuma menjawab tentang tata caranya saja. Salatul laili masna masna fa idza khasiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 salam 2 salam. Apabila kalian atau salah seorang dari kalian takut mengenai waktu salat subuh, maka tolong dia salat witir 1 rakaat sebagai penutup dari salat malam yang dia kerjakan tadi itu. Jelas ikhwan? Nah, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat yang bertanya itu kan nggak ngerti, nggak paham apa itu salat malam. Kalau tentang bagaimananya saja dia tidak tahu, tentang tata caranya saya tidak tahu, apalagi berkaitan dengan jumlah rakaat salat. Tapi ingat, yang diinfokan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi cuma masalah tata cara saja. Salat malam itu 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Kalau sekiranya salat malam itu ada batasannya, pasti dong Nabi kita Muhammad SAW ya menekankan masalah ini. Cukup ya 11 rakaat, yang lebih daripada itu. Tapi kan itu tidak diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan bahwasanya salat malam itu rakaatnya unlimited, tanpa ada batasan. 23 benar, 33 sahih. Kalau antum kuat 103 juga, monggo silahkan. Cuma yang afdal memang 11. 8 ya tahajudnya, qiyamul lailnya, tarawihnya, 3 witirnya. Allahu a'lam bissawab. Nah, itu catatan yang kedua ya. Salat malam itu tidak ada batasan rakaatnya, ya, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Waktunya tadi juga kita jelaskan, waktu salat malam itu kapan mulainya? Masuk waktu Isya sampai ya subuh. Tepatnya setelah ba'diyah Isya. Setelah ba'diyah Isya, bolehkah kita langsung tahajud dan witir? Boleh. Itu terjadi di mana? Di Ramadan. Setelah ba'diyah Isya ngapain kita? Di Ramadan itu tarawih. Tarawih itu sama dengannya apa ibu-ibu? Qiyamul lail, tahajud, tidak ada bedanya. Ada 4 orang sahabat Nabi yang terbiasa melaksanakan tahajud dan witirnya sebelum tidur. Setelah ba'diyah Isya tepatnya. Setelah ba'diyah Isya sebelum tidur. Siapa 4 orang sahabat tadi itu? Kisi-kisinya depannya Abu semua. Abu Bakar As-Siddiq, meskipun hayalan Pak ya. Benar, Abu Bakar As-Siddiq. 1 sudah. Siapa lagi? Perawi hadis yang paling banyak siapa? Abu Hurairah 2. Kemudian siapa lagi? Sahabat yang berharap ketika ditanya oleh istrinya, ya kan? Subhanallah, kata Abu Darda, kalau kamu ingin berjumpa dengan aku lagi nanti di surga, kalau kamu jangan menikah ya, kalau aku duluan meninggal dunia. Siapa? Sahabat siapa? Abu Darda, benar. Abu Darda sahih. Abu Darda benar, dia punya wasiat begitu. Nah, maka menunjukkan bahwasannya kita ingin kumpul lagi dengan istri kita di surga ya, subhanallah. Karena kalau istri kita kawin lagi kan, Allahu a'lam, pilihan Allah nanti siapa memilihkan, apakah sama antum ataukah sama yang suami yang selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau bapak-bapak kan enggak Bu ya, seperti itu. Dia bisa mengumpulkan banyak nanti kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya siapa terakhir? Abu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Ya, 4 orang sahabat ini terbiasa setelah ba'diyah Isya sebelum tidur tahajud dan witir. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum. Jelas ya? Nah, catatan yang ketiga. Subhanallah, biasanya orang-orang dulu itu, para legend ini, setelah ba'diyah Isya langsung witir. Karena asumsi mereka itu, pemahaman mereka tentang tahajud itu di sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3, jam 4. Kemudian asumsi mereka bahwasanya tahajud ya itu syaratnya harus tidur dulu. Nah,
Di sini Bapak, Ibu, ya kita ingin ya clearkanlah masalah ini. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan witir dulu baru tahajud. Jelas ya? Pastinya Nabi Muhammad itu sebelum witir beliau melakukan apa? Tahajud. Maka oleh sebab itu Bapak, Ibu, ya usahakan mulai nanti malam nih. Ya, kalau antum tidak terbiasa bangun malam, tidak mengapa. Tahajud dan witirnya itu setelah ba'diyah isya. Jangan sampai antum setelah ba'diyah isya cuma witir doang. Alasan antum, nanti anak bangunnya jam 2, jam 3 baru tahajud. Witirnya ya sudah ini. Ini kan khawatir nggak terbangun. Alasan itu tepat, khawatir nggak terbangun. Tapi mbok ya alangkah baiknya, seyogyanya sebelum antum witir itu, mbok ya seyogyanya kerjakan tahajud barang dengan jumlah yang sedikit. Ya, mengerjakan salat tahajudnya dengan jumlah yang paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat. 2 tahajud, 1 witir. 2 tahajud, 1 witir. Kalau punya kekuatan lagi 4 tahajud, 1 witir. Kalau punya kekuatan lagi 6 tahajud, 1 witir. Kalau punya kekuatan lagi kita katakan 8 tahajud, 1 witir. Kalau punya kekuatan lagi 8 tahajud, 3 witir. Seperti itu. Dan tolong ya, tahajud dan witir ini jangan sampai ditinggalkan. Jamaah, antum sudah legend. Tinggal menghitung hari kok. Kan seperti itu. Artinya apa? Kita kan ingin masuk surga tanpa hisab. Salah satu amalan yang sangat ringan buat kita ya. Setelah ba'diyah isya itu tahajud dan witir. Atau kalau bangun malam, afdalnya, utamanya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jaminannya apa? Surga tanpa hisab. Dalilnya Ustaz, hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin." Kelak di hari kiamat, manusia itu akan dikumpulkan di lembah yang satu, yaitu padang mahsyar, untuk diadili, untuk dihisab. Fayunadi munadin. Kemudian ada yang memanggil manusia-manusia tersebut. Fayaqul, dia berkata, "Ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madajih." Hei manusia, siapa di antara kalian dulu ketika hidup di dunia suka menjauh dari tempat tidurnya? Maksudnya, hei manusia, siapa dulu di antara kalian yang suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam? Fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, menunjukkan bahwasanya mereka ketika hidup di dunia suka tahajud dan witir. Tapi jumlahnya faqalilun. Jumlahnya apa? Sedikit. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang terjadi? Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kemudian Allah memerintahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Gampang kan Bapak Ibu? Usahakan setiap hari, setiap malam tahajud dan witir. Tidak bisa di waktu yang afdal, jam 2, jam 3, jam 4, ya tidak menjadi masalah. Kita setelah ba'diyah isya langsung tahajud meskipun dengan jumlah yang paling sedikit. 2 tahajud, 1 witir. 2 tahajud, 1 witir. Tapi tiap malam. Ingat kata Nabi dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling disuka oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, terus-menerus kita kerjakan meskipun sedikit. Jelas? Nah, pastikan tahajud dan witir itu jangan ditinggalkan. Hatta kita lagi safar, hatta kita berkendaraan, Nabi selalu mengerjakan tahajud dan witir tersebut. Jelas? Jadi sekali lagi ya, jangan sebagaimana para legend. Ya, semoga yang kita yang legend ini berubah juga. Setelah ba'diyah isya jangan langsung witir. Tapi apa? Setelah ba'diyah isya usahakan sebelum witir kita apa? Tahajud, qiyamul lail atau tarawih atau qiyamul Ramadan, whatever, apapun namanya. Seperti itu.
Nah, kemudian ya, itu catatan yang kedua ya, sebagai warming up kita untuk menyambut Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan. Pahalanya besar. Nah, dan usahakan subhanallah jangan sampai kita tertinggal. Makanya kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan 1 bulan full, malam-malamnya itu dihidupkan dengan apa? Salat malam. Artinya seakan-akan Rasulullah mensyaratkan antum yang tidak ada alangan, tidak ada udzur syar'i, ya, bukan karena haid, bukan karena nifas, bukan karena sakit, hatta sakit pun kita berusaha untuk qiyamul lail dan witir. Nah, dengan penuh keimanan. Puncak keimanan itu apa jamaah? Puncak keimanan, al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya puncak keimanan apa? Qaul la ilaha illallah. Apa itu ucapan tauhid tadi, la ilaha illallah? Maksudnya apa? Tauhid. Tauhid itu maksudnya apa? Ibadahnya kita hanya untuk Allah. Kalau ibadah kita untuk Allah Jalla wa'ala, sama dengannya apa? Oh, kalau ibadah kita untuk Allah Jalla Jalaluh, ini kita ikut ngaji karena Allah. Untuk Allah, namanya apa? Ikhlas. Itulah puncak keimanan. Kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, syaratnya itu apa? Kita melaksanakan qiyamul lail 1 bulan full. Kemudian setelah itu kita kuatkan ya berqiyamul lailnya kita, salat malamnya ikhlas, fondasi utamanya. Wahtisaban. Yang ketiga, ketika kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, kita berharap pahala dari Allah Jalla Jalal. Subhanallah, kita melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tujuan kita apa sih? Apa tujuannya, Pak? Apa? Ridho Allah. Puncak daripada ridho Allah? Masuk surga, Pak. Gak mungkin kita beribadah tanpa ada harapan, bukan begitu? Dan itu salah satu rukunnya ibadah. Kan sudah belajar tauhid tadi, saya sudah dapat informasi tadi. Rukun ibadah ada berapa, Pak? Fondasi ibadah itu. Ya Syekh, kita buat tauhid katanya udah selesai. Gimana ini? Katanya kita buat tauhid sudah selesai. Fondasi ibadah itu kan ada 3. Yang pertama, cinta kepada Allah. Kita nggak mungkin beribadah tanpa cinta kepada Allah. Yang kedua, al-khauf minallah. Takut kepada Allah. Takut kalau ibadah ini kita tinggalkan, azab Allah Jalla wa'ala akan menghampiri kita. Yang ketiga apa? Ar-raja. Berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dikatakan oleh Nabi tentang puasa tadi, wahtisaban. Berharap pahala dari Allah. Puncak daripada pahala itu apa? Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ajrun azim. Pahala yang besar. Maksudnya apa? Surga. Memang ada ustadz yang tidak berharap pahala? Bisa jadi. Ikut sholatnya ikut-ikutan doang. Bukan begitu? Subhanallah, sholat malamnya cuma ikut-ikutan doang. Bisa jadi. Kita jangan begitu. Subhanallah, sholat malamnya setiap malam di bulan Ramadan full. Kemudian ditambah ikhlasnya kita. Itu sebagai puncak daripada keimanan. Sekaligus kita niatan kuat. Untuk apa? Berharap pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh. Puncak daripada pahala itu masuk dalam surga. Maka dipastikan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Jelas ya? Nah, catatan yang keempat dari salat malam ini. Antum kan biasa tarawih di sini, di Masjid Istiqamah. Yang ana saksikan, antum 8 rakaat keluar meninggalkan imam. Tidak witir dengan imam. Alasan antum sih good, bagus. Niat yang baik.
Anda pengen nambah jumlah rakaat lagi Ustadz nanti malam. Kan kata Ustadz juga, witir itu diletakkan di terakhir sebagai penutup. Sahih. Tapi Bapak, kata Nabi di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat malamnya, tahajud, qiyamul lail, tarawih bersama imam sampai selesai, baru ditulis pahalanya seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk, full malam. Kalau antum 8 rakaat keluar, tidak ikut imam sampai selesai, untuk pahala tahajudnya, tarawihnya ada, tapi mendapatkan pahala disebutkan oleh Nabi tadi seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk, antum tidak dapatkan. Bagaimana caranya Ustadz supaya kami tetap dapat? Kan kata Ustadz, witir itu usahakan sebagai penutup. Benar, gampang. Caranya bagaimana? Antum tetap berada di belakang imam yang salat witir. Antum tetap berjamaah dengan imam salat witir. Hai Ustadz, ya beda niat. Boleh enggak perbedaan niat antara imam dengan makmum? Fikihnya sudah hatam kan? Ya, kan ada pembahasan tuh, ikhtilafun niyah bainal imam wal makmum. Ya, perbedaan niat antara imam dengan makmum, boleh tidak? Boleh. Imamnya witir, kitanya tarawih atau tahajud. Imamnya 3, kitanya 4. Imamnya ganjil, kita genap. Imamnya salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Berarti ikut imam enggak? Ikut imam. Jelas enggak ibu-ibu? Enggak jelas. Ibu-ibu enggak jelas. Perhatikan. Ibu misalnya punya niatan untuk bangun malam lagi. Afdolnya memang witirnya itu dimundurkan. Ya, kalau punya niatan kuat. Kalau ibu punya niatan kuat ingin bangun malam lagi, ingin menambah jumlah rakaat tahajud lagi, tetap ibu ikut dengan imam yang melaksanakan salat witir. Supaya ibu mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Bagaimana caranya? Imamnya witir, ibu apa bu? Tahajud, tarawih. Imamnya 3, ibu berapa bu? 4. Imamnya ganjil, ibu genap. Imamnya salam, ibu tambah 1 rakaat lagi. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin, a'azani wa azakumullah. Nah, supaya kita tetap dapat ya pahalanya itu. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana kalau kami nggak ada niatan untuk bangun malam? Qadarallah terbangun jam 2:30. Bolehkah kami menambah jumlah rakaat salat padahal kami sudah salat tarawih dan witir bersama imam di Masjid Istiqomah? Boleh nggak Pak? Boleh. Itu pernah dikerjakan oleh Nabi, setahu saya yang dhaif ini, itu 2 kali. Beliau sudah tahajud dan witir, kemudian tahu-tahu terbangun. Beliau tambah jumlah rakaat salat malamnya. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, termasuk juga ya, biasanya kan orang mengejar 10 hari terakhir Ramadan itu kan untuk salat yang jam 2. Di sini salat juga enggak? Kan ada satu masjid atau banyak masjid lah. Itu bikin sessionnya 2 kali. Jam 8 sama jam 2 malam atau setengah 2. Oke? Nah, biasanya difasilitasi yang ingin ya di awal malam ya imamnya tetap witir. Kemudian nanti jam 2 juga begitu. Nah, kita ingin ikut dua-duanya. Kalau ikut dua-duanya berarti yang cara yang kita sebutkan tadi. Usahakan witirnya ikut dengan imam yang kedua tadi itu. Tapi bagaimana kalau kita tidak ada niatan untuk bangun malam? Terkadang di antara kita itu mengambil malam-malam ganjil saja, datang ke masjid. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Selainnya enggak. Seakan-akan antum punya keyakinan kalau bukan malam itu berarti bukan Lailatul Qadar. Padahal kemungkinan nih kita berbeda nih untuk puasanya. Sepertinya ya, kita lihat aja nanti hari Rabu ya. Nah,
Wallahu alam. Antum ngambil yang mana nih, kan seperti itu. Nah, maka alangkah baiknya orang yang ingin dapat Lailatul Qadar itu dari sebelum Ramadan pun sudah qiyamul lail, Pak. Tiap malam saya bilang tadi. Ya, Ramadan lebih gampang lagi kita. 10 hari yang terakhir semangat lagi untuk qiyamul lail. Jelas ya? Nah, kemudian subhanallah kita katakan dia nggak ada niatan untuk bangun malam, terbangun ingin ke masjid. Pada sholat tarawih dan witir bersama siapa? Bersama imam. Nah, yang dia lakukan ikut saja bersama imam sampai selesai. Nanti pas witir dia tambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena dia sudah apa? Sudah witir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini catatan-catatan penting ya. Nah, catatan yang terakhir Bapak untuk orang yang iktikaf nih. Apapun kegiatan di masjid, tempat antum iktikaf ikuti ya. Termasuk kajian. Ini maaf nih, nggak enak di hati Ustaz. Kita ngisi kajian waktu duha atau habis zuhur atau mungkin habis asar, antum baca Quran di pojokan. Suara antum keras banget lagi. Ganggu nggak Pak? Ganggu. Yang kedua, di sini memang masjid kita 2 kali nih. Jam 8 sama jam 2 nanti 10 hari terakhir Ramadan. Antum malah molor, tidur. Di season yang pertama itu. Alasan antum, anda ngambil yang jam 2 aja deh. Gak boleh Pak, adab etikanya itu. Antum ikut dua-duanya. Cuma memang witirnya antum mengambil yang season yang kedua. Seperti itu dong, hargai imam, hargai DKM. Terutama yang paling dihargai masjid Pak. Jangan sampai kita iktikaf jadi bau nih karpet. Apalagi ngecas gitu ya, subhanallah. Subhanallah, jangan sudah. Allahu Akbar. Jangan Pak ya. Nah, ini adab etika. Itu harus DKM harus tegas lah. DKM apa? Harus tegas dalam masalah yang seperti ini. Kamar mandi kita sedikit nih. Habis ya, buang air besar, habis buang air kecil itu, pastikan hilangkan barangnya. Dan pastikan tidak ada bau lagi ketika kita keluar rumah. Ketika keluar dari kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu amalan yang kedua sebagai warming up menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga ini kita mulai juga di bulan Sya'ban. Sedekah. Terutama membukakan orang yang berpuasa. Sedekah itu pahalanya besar Pak. Ngasih makan, ngasih minum, apalagi yang kita kasih orang yang berbuka puasa. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang sanggup membukakan orang yang berpuasa, dia memberikan makanan, minuman kepada orang yang berpuasa ketika waktu berbuka puasa telah hadir, telah tiba. Maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Bapak, Ibu memberikan makanan, memberikan minuman itu amalan yang paling the best dalam Islam ini. Amalan yang paling terbaik dalam Islam ini. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayul islami khairun?" Di dalam Islam ini amalan yang paling terbaik itu apa? Faqala Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am. Suka memberikan apa? Makanan. Namanya memberikan makanan tidak mungkin tidak ada temannya, yaitu minuman. Kata Nabi dalam hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, afdalus sadaqat suqyul ma. Memberi apa? Paling bagusnya sedekah, paling utamanya sedekah, paling besarnya sedekah memberikan air minum. Nih, yang menyediakan air minum buat Ustadz, ini pahalanya besar. Masya Allah, luar biasa. Paling utamanya sedekah. Nah,
Lebih daripada itu, Masya Allah, ada 7 amalan disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yang dimana kalau kita ketika masih hidup ini mengerjakan 7 amalan ini, maka pahalanya terus mengucur dan mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Sampai nanti kita dibangkitkan dari alam kubur kita. Salah satu dari 7 amalan ini apa? Nahran ajrahu, sungai yang dia alirkan, danau yang dia alirkan, sumur yang dia alirkan airnya. Bapak, Ibu, air itu kan fungsinya buat kita mandi, buat kita berwudu, buat kita istinja atau cebok, termasuk juga buat apa? Minum. Masya Allah, sekedar memberikan minuman seperti ini, Masya Allah, pahalanya terus mengucur mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Cai bodas, ya kan, air tawar seperti ini. Apalagi ada yang hitam, ada yang coklat. Wah, Masya Allah. Maksud saya bukan modus ya, saya sudah ditawarin tadi, saya nggak mau. Subhanallah, bukan modus. Maksud saya, apalagi ada sahibnya, ada temannya, terasa subhanallah, hidup sendirian, hidup membujang itu kan nggak enak kan Pak. Begitupun juga, nih air kalau nggak ada temannya, nggak ajib tuh. Bukan begitu. Maksud saya ini bukan modus ya. Kalau ada tamu, segera tawarkan. Ini pahalanya besar. Memberikan makan, memberikan minum, pahalanya terus mengucur. Tawarkan. Sebelum dia ingin menyampaikan hajatnya. Mau minum apa? Mau makan apa? Tempat Anda lengkap semuanya. Subhanallah, dari air putih, teh, kopi, susu, ada semua. Jus juga ada. Makan dari yang besar atau kecil. Subhanallah. Mau lokal atau Arabian food, ada semuanya. Subhanallah. Atau yang kecil saja. Dari asida sampai ya hamparan tatak atau ban karet. Ada kuenya. Maksudnya ban karet itu apa ya? Pepet itu yang coklat putih itu kue lapis. Tapi yang itu ya, orang kita bilang ban karet gitu. Orang sini saya nggak tahu bilang apa. Sejenis pepek gitu ya, seperti itu. Nah, kue lapis ya, lapis coklat kata orang ya, seperti itu. Kue lapis basah. Nah itu kita tawarkan, pahalanya besar. Jangan bakhil terhadap makanan dan minuman ini. Apalagi janjinya Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain ya, yang suka memberikan makan, suka memberikan minum. Hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nasai dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yang dimana kalau kita suka memberikan makan dan minum, masuk surga tanpa hisab. Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sukalah kalian menyebarkan salam. Ketemu dengan sesama kita muslim, tolonglah berikan salam. Ini enggak, berhubung bukan bestinya antum, bukan hopengnya antum, bukan teman dekatnya antum, nggak mau ngasihkan salam. Padahal satu masuk ke masjid, satu keluar masjid. Bukan grup kita, bukan grup kita. Astaghfirullahaladzim. Emang ada di kajian yang pakai grup-grup begitu? La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Kenapa sampai begitu? Nah, dia muslim. Meskipun ada sesuatu khilaf yang ada pada dirinya, mungkin belum berjenggot dia kan? Kita berikan salam dengan wajah kita yang bagus. Masya Allah. Masuk surga tanpa hisab. Sebagian ulama mengatakan masuk surga dengan selamat itu apa? Masuk surga tanpa hisab. Termasuk suka memberikan makan, memberikan minum. Apalagi yang membutuhkan. Ya salah, masuk surga dengan selamat. Sekelompok ulama mengatakan apa? Masuk surga tanpa hisab. Termasuk silaturahim, termasuk salat malam. Ya Allah. Apalagi yang kita berikan makan dan minum tadi, orang yang berbuka puasa. Aduh, tambah lagi pahalanya. Seperti orang yang berpuasa. Makanya kalau dulu-dulu kan kita banyak dikasih orang nih untuk berbuka puasa. It's okay, nggak ada masalah. Tapi kita berusaha juga nih di umur kita yang sudah legend ini, yang jembatan kematian sudah ada. Kita berusaha di tahun ini. Kalau Allah menakdirkan kami berjumpa dengan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah. Kami ingin betul-betul membukakan orang yang berpuasa. Tidak mesti harus ke masjid, bisa saja tetangga kita. Bukan begitu? Atau anak mantu kita suruh datang setiap weekend misalnya Sabtu atau Ahad. Kita berikan makan kepada anak, kepada
mantu kita, dan kepada yang lainnya yang kita undang orang dekat kita. Itu Masya Allah, pahalanya terus mengucur, masuk surga tanpa hisab, amalan yang terbaik dalam Islam, kemudian pahalanya sama seperti orang berpuasa. Nah ini tambahan ya dari beberapa hadis Nabi. Dari sekarang ini kan banyak yang masih puasa kan, kita katakan, kita berusaha untuk apa? Membukakan dia berpuasa ketika waktunya telah tiba dengan memberikan makan dan minum untuknya. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini 3 amalan penting dulu. Termasuk bersahur. Yang keempat, sahur. Kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian, sesungguhnya makan di waktu sahur itu ada keberkahannya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1923, dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1095 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain, tasahharu walau bijur'atin min ma'in. Bersahurlah kalian meskipun cuma sekedar meminum seteguk minuman. Keberkahan itu apa sih ikhwan? Artinya kebaikan yang banyak yang terus menerus datang secara kontinu. Itu kebaikan, itulah keberkahan. Kebaikan yang datangnya itu secara kontinu dan terus menerus. Tetap ada kebaikan itu. Keberkahan yang pertama yang kita dapatkan ketika bersahur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan ibadah siam, apalagi puasa Ramadan, ya, apalagi puasa sunnah yang sifatnya muqayyad, kecuali sebelumnya beliau apa? Bersahur. Nah, ketika kita bersahur dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, pahala bukan Bapak? Pahala. Dan ini ya keberkahan yang pertama kita dapatkan. Belum kita melaksanakan puasanya, dengan kita makan di waktu sahur, niatan kita untuk mencontoh Nabi, kita sudah dapat apa? Pahala. Keberkahan yang kedua, Bapak, Ibu, Yahudi juga puasa, Nasrani juga puasa. Tapi perbedaan puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani apa? Makan di waktu sahur. Faslu siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Subhanallah, aklatus sahur. Perbedaan puasa kami dengan puasanya Yahudi dan Nasrani itu makan di waktu sahur. Ketika kita makan di waktu sahur, niatan kita sebagai pembeda antara puasa Nasrani dan Yahudi, berarti di situ sama dengan pahala enggak Bapak Ibu? Pahala. Berarti itu keberkahan yang kedua kita dapatkan. Nah, keberkahan yang paling agung ini yang ketiga. Kalau kita makan di waktu sahur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Maksud salawatnya Allah kepada orang yang bersahur, Allah memberikan berbagai macam kebaikan untuknya. Diberikan ampunan dosa-dosa, dosa terhapuskan dengan kita bersahur. Diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Jalla wa Ala untuk kita. Kalau kita makan di waktu sahur dalam rangka berpuasa, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita. Mudah-mudahan dengan sayangnya Allah kepada kita itu, kita terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan antum tahu, di bulan Ramadan lah, di malam harinya ataupun siang harinya, itu adalah hari pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Fa inna lillahi utaqa'a minan nar wa dzalika kulla yaumin wa lailatin min Ramadan. Sesungguhnya di setiap malam dan di setiap hari Ramadan ada di antara kita ini yang tercatat masuk ke dalam surga dan terbebas dari siksa api neraka. Subhanallah. Dengan kita bersahur, Allah memberikan rahmatnya buat kita.
Mudah-mudahan itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk membebaskan kita dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Termasuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, dimudahkan rezeki juga. Nah, kemudian maksud salawatnya malaikat kepada kita yang bersaudara apa? Mereka mendoakan kita agar diampuni dosa-dosa kita, agar diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala dan terbebas dari siksa api neraka. Makanya selama Ramadan itu Pak, berdasarkan hadis tadi itu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang pembebasan orang-orang dari siksa api neraka, jangan lupakan doa berikut ini. Ini memang doa bukan dibaca langsung oleh Nabi, tapi kita mengambil istimbat dari sabda Nabi. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'al muslimina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Bebaskanlah ayah bunda kami dari siksa api neraka. Dan bebaskanlah kaum muslimin seluruhnya dari siksa api neraka. Nah, masuk Ramadan dari malam pertama, setiap malamnya, setiap harinya, ya jangan lupa untuk berdoa seperti itu tadi, agar kita betul-betul apa? Terbebas dari siksa api neraka. Nah, kemudian keberkahan yang keempat, subhanallah, doa kita mustajab. Kita bersahur nih Pak, ya, subhanallah, masih ada waktu, gunakan untuk apa? Untuk berdoa. Doa kita apa? Mustajab di waktu sahur tersebut. Dan salah satu amalan orang soleh tersebut, ya, para salafun soleh, kalau waktu sahur itu apa? Beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, dan orang-orang meminta ampun di waktu sahur. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-17. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 17. Istighfar dan berdoa. Jangan menunggu adzan subuh, nonton televisi, ngapain? Nonton bola lagi antum, ya Allah, sudah pada tua begini. Banyakin istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak doa. Kita ini lemah ikhwan, kita lemah, kita dhaif. Kekuatan datang dari Allah Jalla wa'ala. Kita fakir, kita miskin. Kekayaan itu hanya dari Allah. Minta sama Allah kekayaan itu. Kita ini penuh dengan muskilah hidup kita. Kita berharap Allah mengurusi masalah dan muskilah kita itu, agar kita keluar dari masalah dan muskilah kita. Doanya kapan mustajab itu? Ketika sahur. Dalilnya Ustaz, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yanzilu Rabbuna tabarak wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul laili al-akhiru. Tuhan kita Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Turunnya Allah Jalla Jalaluh sesuai dengan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dibayangkan, tidak boleh diganti maknanya dan artinya. Allah memang turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya Allah Jalla wa'ala? Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh kita serupakan turunnya Allah Jalla wa'ala dengan turunnya makhluk. Makanya kan kita saksikan orang-orang ahlul bid'ah itu di YouTube mereka itu kadang melecehkan tentang hadis ini. Ya, kalau Allah turun berarti kosong dong arasnya Allah. Astagfirullah Ustaz. Berarti antum Ustaz membandingkan Allah dengan dirinya antum. Na'udzubillah min dzalik. Sepertiga malam yang terakhir, doa mustajab, istighfar diampuni. Ya, apapun yang kita minta kita beri. Jam berapa tuh? Ya, waktu Arab Saudi atau waktu Amerika atau waktu Inggris atau waktu Indonesia? Pak, Bu, berarti bapak atau ibu atau ustadz, ya, untuk kedua kalinya, ya, menyandingkan dan menyamakan Allah dengan makhluk.
Allahu Jalla wa Ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makhluk itu enggak serupa. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa disamakan. Jadi berhubung kita ada di Bogor, sepertiga malam yang terakhir itu kira-kira jam berapa? Jam 2 sampai menjelang subuh. Bukan begitu? Kalau di Saudi Arabia masih jam berapa? Jam 2 itu? Beda 4 jam. Berarti jam berapa? Jam 10. Subhanallah, nggak bisa. Subhanallah. Oh, waktu Saudi. Ada ustadz yang menjawab waktu Saudi. Kalau waktu Saudi jam 2 sampai menjelang subuh, berarti di Indonesia sudah pagi, sarapan kita di sini. Itulah tadi, orang kadang pakai hayal ketika menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia, seperti turunnya Allah Jalla wa Ala di sepertiga malam terakhir, itu turunnya Allah kita yakini. Allah yang mengatakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Haram kita menghayalkannya. Haram kita mengerti maknanya dan artinya. Haram kita menyerupakan dengan makhluknya. Subhanallah, Allah Jalla wa Ala tidak bisa dibanding-bandingkan dengan makhluknya. Dan haram kita bertanya tentang bagaimana turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit dunia. Yang jelas poinnya satu, Pak. Ketika Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, waktu kita di sini jam 2 sampai menjelang subuh, termasuk di waktu sahur kan? Kita katakan kita banyak berdoa, doa kita mustajab. Man yad'uni fa astajibala. Siapapun di antara makhlukku yang berdoa, kata Allah, doa mustajab. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapapun di antara kalian, wahai hamba-hambaku meminta, aku beri. Waman yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapapun di antara kalian meminta ampun, aku ampun. Itu poinnya buat kita. Bukan bertanya tentang masalah yang tadi itu. Subhanallah, sifat Allah Jalla wa Ala yang sudah antum pelajari juga di Masjid Istiqamah ini, berkaitan tentang nama-nama Allah Jalla wa Ala dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang mulia. Poinnya penting adalah di waktu sahur doa kita apa? Mustajab. Wallahu a'lam bissawab. Usahakan bersahur ya. Dan makanan itu jadi berkah karena kita bersahur. Nih, cai bodas, air tawar ini. Tidak ada berkahnya. Kapan menjadi berkah? Ketika kita minum di waktu sahur. Subhanallah, kue, apapun kuenya ya. Subhanallah, apapun makanannya. Nasi kapsah, nasi kebuli, nasi mandi. Ya, itu secara zatnya tidak ada berkahnya. Kapan menjadi berkah? Kalau kita makan di waktu sahur. Nasi uduk, nasi ulam. Ya, itu menjadi berkah kapan? Kalau kita makan di waktu sahur. Maka bersahurlah. Wallahu alam bissawab. Kita masuk pada season yang kedua, tanya jawab. Nih, di sini ada pertanyaan satu ini yang sering ditanyakan sama saya. Ustadz, mengenai hadis Nabi. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dan Hakim serta Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan subuh dan bejana makanan, minuman masih ada di tangannya, maka janganlah letakkan itu makanan dan minuman sampai dia puas untuk memakannya, sampai habis memakannya. Hadis ini sahih. Hadis ini apa? Sahih. Bapak, Ibu, sekedar mengingatkan, azan subuh itu 2 kali. Jelas ya? Kalau kita berada di Mekah, di Madinah, paham tuh kita. Ya, 1 jam sebelum waktu subuh yang sesungguhnya itu azan pertama. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4 kalau di Bogor, kalau di Jakarta kan 4:38. Di Bogor berapa? Sama. Jam 4 pagi lewat 38 menit. Berarti 1 jam sebelumnya, jam 3 lewat 38 menit, azan pertama. Nah, Rasulullah pernah menyatakan hal ini dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin
Sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Adzan pertama subuh. Fakulu washrabu, monggo, silakan kalian tetap makan dan minum. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sampai kalian mendengar adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, adzan yang kedua. Nah, adzan yang kedua inilah adzan subuh yang sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan imsak. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Terus kalian makan, terus kalian minum sampai benang putih menutupi benang hitam. Benang putih itu adalah simbol datangnya pagi hari. Kapan datangnya pagi hari? Ketika sudah terbit Fajar As-Shadiq. Fajar As-Shadiq itu apa? Bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda waktu salat subuh telah hadir. Benang hitam malam hari. Nah, maksud hadis Abu Hurairah yang ditanyakan tadi itu, kalau kalian mendengar azan subuh, jangan letakkan tuh makanan dan minuman sampai kalian puas untuk memakannya. Ibarat kata sampai kenyang. Ya, ini maksudnya adzan pertama apa adzan kedua? Pertama. Kalau yang di tempat kita ini adzan pertama apa kedua? Di Masjid Istiqomah ini kedua. Misalnya kita, subhanallah, ya minum nih. Pas menjelang mau sampai ke bibir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kembalikan. Sudah adzan subuh, imsak sudah. Haram kita makan dan minum. Kalau antum teruskan, batal puasa antum. Tapi ada ustadz yang ngomong gimana saatnya di YouTube-nya lagi. Kalau adzan terdengar terus makan dan minum, salah paham terhadap hadis ini. Hadis ini maksudnya adzan keberapa? Pertama, ya mudah-mudahan dengan menyebarnya ilmu ya di kajian kita di majlis-majlis taklim yang ada di Bogor ini, mungkin one day, satu hari nanti adzan kita nanti subuh 2 kali. Dan adzan pertama itu tujuannya untuk apa? Membangunkan. Tujuannya untuk apa? Membangunkan. Daripada menyuruh anak-anak jam 2 sudah bangun sambil memukul-mukul kaleng, kemudian memukul-mukul apalah ya, kentungan dan apalah ya. Itu enggak benar. Subhanallah. Apalagi sampai membawa sesuatu yang haram ketika membangunkan orang itu, pakai organ tunggal lagi. Apalagi sampai teriak-teriak di masjid, sahur, sahur, sahur. Apalagi disebut namanya, Pak Haji udah bangun, Bu Haja udah bangun, bangun, sahur. Gak sunnah begitu. Di komplek kami, subhan, di Jakarta situ, bukan komplek kami langsung, tetangga ya, tetanggaan dengan komplek kami. Di komplek itu ada muslim, ada kafir tentunya non muslim. Nah itu kan jam 2 sudah ribut tuh, anak-anak kecil itu membangunkan. Non muslim kafir terganggu. Sampai pada akhirnya apa? Mereka komplain. Akhirnya dikumpulkan. Ada Pak RT-nya, ada juga ya RW-nya, bahkan ada juga kalau nggak salah lurahnya waktu itu. Nah, termasuk orang dari kecamatan untuk menyelesaikan masalah ini. Subhanallah, dengan penuh perdebatan. Kita kan muslim, harus memang sahur dan seterusnya. Tapi kami terganggu, kata mereka. Kemudian subhanallah, rupanya ada seseorang ya, ustadz di situ yang dipanggil oleh pihak RT dan RW. Kebetulan yang dipanggil ustadz yang sunnah. Subhanallah. Ya, kami ingin nanya nih, dalam Islam itu untuk membangunkan itu bagaimana sih caranya? Dijawab oleh Syekh dengan dijawab oleh ustadz itu dengan membawa hadis Ibunda Aisyah tadi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 622 dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1092. Iya kan? Hadis dari Abdullah bin Umar dan Ibunda Aisyah. Ya, kalau dalam Islam itu membangunkan orang dengan azan. Makanya azan subuh itu 2 kali. Oh, kapan itu Ustaz? 1 jam sebelum azan yang sesungguhnya. Nah, gimana kalau kita praktekkan seperti ini saja? Setuju itu, termasuk yang non muslim atau kafir? Setuju. Dan subhanallah sampai hari ini azan 2 kali itu tetap berlaku di komplek itu. Dan subhanallah tidak ada lagi yang komplain, termasuk non muslim atau kafir. Jelas ya? Nah itu sekedar
Ya kita katakan kan ngeri. Anda datang ke sini misalnya istiqomah. Pas adzan subuh misalnya kan. Subhanallah kita katakan. Tahu-tahu antum masih makan. Pak Haji, udah. Sudah adzan subuh belum? Sudah, Ustaz. Kok masih makan dia? Kata Ustaz nggak apa-apa. Ustaz yang mana ini? Allahu Akbar. Nah, hati-hati ya. Kalau adzan yang kedua, haram kita makan. Nah, ini kan nanti akal-akalan kalau yang begini ya kan. Kalau mengatakan adzan kedua itu masih makan boleh dan seterusnya. Antum misalnya 5 menit atau 10 menit baru terbangun. Kata Ustadz, selama makanan masih ada di piring, selama minuman masih ada di gelas, di cangkir, maka tidak mengapa terus makan. Akhirnya diambil rendang 1, ayam goreng 1, telur ceplok 1. Kemudian air juga macam-macam. Ada yang hitam, ada yang bening. Subhanallah, macam-macam. Ada yang terdengar. Isinya nego. Kang, tetap makan. Gak apa-apa kata Ustadz selama makanan masih di piring. Gak apa-apa kata Ustadz selama minuman masih ada di gelas. Itu akal-akalan. Haram Pak. Batal puasa antum. Kalau sudah masuk adzan yang keberapa? Yang kedua. Pastikan ya, tegur tuh teman yang begitu. Nah, itu ada keyakinan di antara kita seperti itu. Masih aja makan dan minum. Padahal sudah apa? Imsak dengan datangnya adzan yang kedua. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4 pagi lewat 38 menit. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ingin bertanya, ibu saya saat ini kena penyakit gangguan hati sehingga dari diagnosa secara medis sementara hanya bisa puasa maksimal 5 jam. Oleh karena itu, ya kalau dia memaksakan puasa bisa berpengaruh di kolbu dan di hatinya ibu saya atau di hati ya, ini bukan kolbu ya, hati. Nah, ya kidney apa kita katakan hati itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau ginjal kan kidney. Liver. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana niat puasa ibu saya? Niatannya bayar fidyah. Jelas ya? Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak bisa melaksanakan puasa ya karena lemah fisik di antaranya, maka silakan dia ganti puasanya itu dengan membayar fidyah, memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Ada 4 golongan yang diizinkan untuk melunasi utang puasanya dengan membayar fidyah. Yang pertama, orang yang sakit permanen, sakitnya menahun, ya, kapan sembuh? Wallahu a'lam. Nah, kalau dia memaksakan puasa, nggak bisa. Bahkan bisa jadi kalau dia memaksakan puasa, ujung-ujungnya tambah sakit dia. Ujung-ujungnya bisa qaid. Nah, seperti itu. Maka oleh sebab itu apa? Berhubung sakitnya permanen tadi termasuk ini, ibu kita ini, dia ganti utang puasanya dengan apa? Fidyah. Nah, kalau sudah bayar fidyah, sudah selesai kita katakan. Nah, termasuk golongan yang kedua, lansia. Nah, ibu kita ini kan termasuk lansia juga. Lansia yang sudah tidak sanggup lagi untuk apa? Berpuasa. Tapi kalau antum kan lansia juga nih. Tuh am yang di belakang lansia itu, ya kan? Tapi masih kuat berpuasa. Berarti masih apa? Masih wajib dia tersebut untuk apa? Berpuasa. Masya Allah. Ya. Anas bin Malik, ya, umur 90-an masih sanggup berpuasa. Masih sanggup apa? Berpuasa kita katakan. Maka oleh sebab itu apa? Lansia dilihat dulu, tidak bisa tolak ukurnya umur. Tergantung orang yang menjadi lansia tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga perempuan hamil, yang keempat ibu-ibu perempuan menyusui. Nah, ibu-ibu, catatan yang paling penting Bu ya. Kalau misalnya perempuan hamil dan menyusui sudah bayar fidyah dengan memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin, berarti sudah lunas utang puasanya. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan ya bahwasannya kalau misalnya perempuan hamil dan menyusui itu dua-duanya harus bayar. Fidyah iya, puasa iya. Ini kata siapa sih yang begini nih ngomong? Fidyah itu kan pengganti orang yang tidak sanggup berpuasa. Kok zalim banget bayar dua-duanya? Sekarang kalau misalnya dikatakan wajib bayar utang puasanya juga, kita tahu kan melunasi utang puasa itu berapa bulan? Hah?
Oh, Syekh. Berapa bulan? Bu, ibu punya utang puasa nih di Ramadan, kena haid. Melunasi utang puasanya itu kapan? Berapa bulan, Pak? 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Jelas ya? Ibu-ibu tidur ya, Bu? Jelas nggak, Bu? Jelas ya? Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Ya. Subhanallah, perempuan hamil. Habis hamil ngapain? Menyusuin. Menyusuin paling lama berapa? 2 tahun. Kapan puasanya? Bisa jadi habis menyusui hamil lagi. Oh, nanti kalau sudah menopause. Ustadz, emang Ustadz bisa jamin itu perempuan seumur itu nanti? Nggak bisa jamin. Maka oleh sebab itu kalau kita nggak sanggup untuk lunasi utang puasa, dengan berpuasa lagi diganti dengan apa? Fidyah. Dan sekali lagi saya tegaskan, perempuan hamil, perempuan menyusui, kalau sudah bayar fidyah berarti sudah lunas utang puasanya. Ustadz, apakah ibu saya tetap bangun sahur? Enggak lah, sudah bayar fidyah, kan dia nggak puasa. Jelas ya? Sudah bayar fidyah berarti nggak perlu dibangunkan dia. Mah, sahur mah. Ya enggak lah, itu bagi yang puasa. Kalau bayar fidyah nggak perlu. Pakai apa? Pakai sahur. Bagaimana cara membayar fidyah? Gampang. Ada 3 cara nih. Misalnya umi kita ini, ibu kita ini, 1 bulan full tidak berpuasa. Anggap 30 hari. Biasa makan di mana, Pak? Di restoran dong. Ya, seperti itu. Kita beli nasi kotak. Ya, 30 box. 1 boxnya itu ada rendang, ada ayam goreng. Jangan lupa sambalnya sama sayurnya. Kita beli 30 porsi. Nah, 30 porsi tadi, 30 box tadi itu kita bagikan 30 orang fakir miskin. Niatan kita untuk melunasi utang puasa kita, utang puasa ibu kita. Untuk dengan apa? Membayar fidyah. Boleh nggak begitu? Boleh banget. Itu cara pertama. Cara yang kedua, untuk melunasi utang puasa ibu kita dengan membayar fidyah, kita undang 30 orang fakir miskin makan di rumah kita. Apa yang kita makan, itu yang mereka makan. Niatan kita untuk membayarkan fidyah umi kita atau ibu kita. Selesai, lunas juga. Tapi pastikan 30 orang fakir miskin hadir di rumah kita. Yang ketiga, pakai beras. Seharinya 2 liter beras. Itu sudah banyak banget. 2 liter kali 30, 60 liter beras. Boleh dibagikan 30 keluarga, boleh 15 keluarga, 10 keluarga, 5 keluarga, 1 keluarga pun juga boleh. Yang penting seharinya berapa liter? 2 liter beras. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mendapatkan pahala itikaf 10 hari terakhir? Karena saat sehat ibu saya suka itikaf di masjid. Bu, kalau sakit jangan itikaf. Bapak juga. Apalagi sakitnya menular. Ya, sudah rukhsah keringanan. Insya Allah. Karena umi atau ibu kita ini biasa itikaf, mudah-mudahan pahala itikafnya tetap dia dapatkan. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Padahal tidak itikaf. Ibu, Lailatul Qadar itu nggak ada di masjid doang. Di rumah pun mampir dia. Jelas ya? Kan 1 malam. Nih, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berarti kan, subhanallah, Lailatul Qadar itu cuma 1 malam. Dan Rasulullah sudah memberikan jawaban. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Bukan begitu? Dari malam 21 sampai malam akhir. Kalau selama 10 hari terakhir tadi kita beramal, kita beribadah, dapat nggak pahalanya? Dapat. Mulai Lailatul Qadar 1 malam itu kan dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar as-shadiq, sampai subuh. Masuk maghrib. Kita qobliyah nggak? Qobliyah maghrib 2 rakaat. Oke, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Mughaffal. Kalau sekiranya itu malam Lailatul Qadar, dapat nggak tuh dengan qobliyah tadi? Qobliyah tadi sebanding seperti beramal 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Salat maghrib nggak kita? Salat maghrib. Kalau sekiranya maghrib itu ternyata jatuhnya Lailatul Qadar, dapat nggak tuh pahala? Dapat, padahal kita di rumah tuh ibu-ibu tadi itu. Jelas, Bu? Kemudian ba'diyah lagi dia tambah. Belum lagi dia nanti baca Quran. Subhanallah, Ustaz, anak nggak sholat, Ustaz. Lagi dapat apa, Bu? Dapat tamu yang namanya haid.
Apakah perempuan haid dan nifas dapat Lailatul Qadar juga, Bu? Dapat dong. Perempuan haid dan nifas kan yang tidak boleh cuma 5. Salat berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian puasa tidak boleh juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tawaf juga tidak boleh untuk perempuan haid dan nifas berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hubungan intim atau jima berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tidak boleh ditalak, tidak boleh dicerai. Bapak, haram, dosa besar mencerai istri ketika haid dan nifas berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Cuma 5 ini doang. Perempuan haid bisa baca Quran? Bisa. Hadis-hadis yang menjelaskan perempuan haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran, hadisnya dhaif. Saat mushaf apa Quran terjemahan? Dua-duanya boleh. Karena hadis-hadis yang menjelaskan perempuan haid dan nifas tidak boleh baca Quran, hadisnya apa? Dhaif. Ya Bu ya, jangan lupa baca Quran Bu. Makanya ibu kenapa sering ngomel-ngomel ketika haid dan nifas? Karena ibu tidak baca Quran. Jelas ya? Apalagi suaminya bikin kesel hati banget, tambah lagi keselnya. Baca Quran Bu. Kalau lagi kesel-kesel baca Quran. Karena perempuan haid itu Bapak-bapak sensitif banget. Bukan begitu Bu? Ya, kalau ibu-ibu kan yang di atas sana ini sudah monopos kan, sudah legend. Dan berarti buat anak cucunya nanti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Infokan kepada anak cucunya Bu. Jelas ya? Baca Quran. Apa? Sedekah. Minta duit dari suami, buatkan makanan atau beli makanan. Bagi-bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah, security kita berikan makan di malam-malam 10 hari terakhir tersebut. Kemudian orang yang di masjid kita kasih makan, kita kirimkan makanan habis tarawih. Dapat nggak ibu-ibu Lailatul Qadar Bu? Dapat. Palakin suami Bu malam-malam terakhir itu. Subhanallah. Untuk sedekahnya ibu-ibu supaya dapat apa? Lailatul Qadar. Jelas ibu-ibu? Kemudian apa lagi? Kan bisa zikir. Belum apa lagi ya kita katakan yang lainnya misalnya silaturahim ke tempat orang tua kita. Kebetulan kita satu komplek di sini atau mungkin satu wilayah Bogor juga. Datang ke rumah orang tua kita di malam-malam yang 10 hari terakhir itu. Ibadah bukan Bu? Ibadah. Dapat enggak Lailatul Qadarnya? Dapat, termasuk istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian jangan lupa doa-doanya. Jelas ya? Ini apa lagi? Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita akan menikahkan anak, apakah boleh mengadakan pengajian pranikah atau doa-doa khusus? Secara dalil memang nggak ada. Cuma kan anak-anak sekarang ini kan beda dengan anak-anak zaman dulu, zaman kita deh Pak. Apalagi Bapak kan belajarnya Masya Allah. Anak sekarang ini Masya Allah harus dikasih masukan oleh ustadz-ustadz, oleh ustadzah-ustadzah. Kalau tujuannya cuma sekedar untuk supaya dia paham bagaimana cara berumah tangga, kemudian kita godok dengan pengajian, nggak ada masalah. Bukan pengajian yang abal-abal Bu ya, yang cuma sekedar salawatan, baca khusus surah ini surah itu sambil jalan-jalan dan seterusnya. Enggak begitu, pengajian yang memang betul-betul untuk mengisi si anak ini enggak Pak, supaya paham. Ibarat kata nih ibu punya anak perempuan, diajarin masak dulu enggak Bu? Enggak kayaknya kan? Makanya kan ada anak perempuan yang heran dan bingung. Ketika masak air saja dia enggak ngerti, masak kapan ya? Subhanallah, pakai dicicipin. Ya, masak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena uminya yang salah, nggak pernah ngajarin tuh. Syukurnya alhamdulillah ada apa? Kita katakan kan dia tuh cirat gitu, ya, yang bisa bunyi gitu. Udah masak. Alhamdulillah nggak ngerti itu. Jadi kekurangannya tidak terlalu kelihatan oleh suaminya kan? Seperti itu. Nah terkadang suaminya juga bukan orang yang ngerti din agama. Perlu suruh duduk nih. Gue nggak paham apa-apa nanti. Dapat mantu juga modelnya begini. Subhanallah. Cuma menang tajir doang. Ya kan? Halal haram banyak yang nggak ngerti. Khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kasihlah masukan
agama. Nah disitulah mungkin kita bikin kajian. Gak mesti harus ngundang orang. Ya mungkin kita-kita saja seperti itu. Saya pribadi selama niatannya seperti itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Nah kalau doa-doa khusus nggak ada. Doa-doa khusus nggak ada. Ya kita doa semoga dilancarkan. Iya. Tapi Ustadz doa khususnya apa Ustadz? Ya nggak ada. Paling saya bikinkan bahasa Arab bisa. Tapi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia ibu lebih khusyuk, lebih hadir hati ibu untuk Allah, itu lebih mantap. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, antarkanlah anakku ya Allah, ya di pernikahan ini dengan sebaik mungkin ya Allah. Jaga anakku dan jaga mantuku ya Allah, selalu berada di atas rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah. Jadikanlah rumah tangga mereka keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah dan seterusnya. Nah seperti kita sudah menikah ini, kita ajarkan juga doa khususnya ada tuh. Bapak doakan enggak istrinya hari ini? Enggak kan? Itulah kita. Karena sudah lama menikahnya enggak pernah mendoakan. Doanya kan, ya Allah, tanah di sebelah istiqamah sedang dijual ya Allah, dan Engkau Maha tahu itu ya Allah. Nugrahkanlah tanah itu untukku ya Allah. Bisa aku beli ya Allah atas rizkimu. Itu kan? Atau yang kedua antum nih, yang matanya masih jelalatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepadaku bisa berpoligami lagi ya Allah, dan jadikanlah istriku utamaku sabar dan menerima ketetapanmu ya Allah dengan aku berpoligami. Masa doanya itu? Ya Allah ya Rabb. Nah, ada doa khususnya tuh mendoakan pasangan. Apa tuh? Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Ini doa wajib ya yang sudah menikah. Doa wajib, bukan sunnah lagi, wajib kita doakan tuh pasangan kita dan anak keturunan kita sekaligus. Doanya apa Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati, menenteramkan hati dan pikiran ini. Meskipun antum sudah legend, satu sudah aki-aki, satu lagi sudah jida-jida nenek-nenek, antum tetap tentram di sampingnya. Iya kan? Masya Allah, mata antum tidak jelalatan, tetap terpaut dengan ya hati istri antum. Masya Allah, tetap tenang dia. Iya kan? Kalau antum sering gelisah di samping istri antum, nah, berarti menunjukkan antum jarang baca doa ini. Ibu-ibu juga. Kalau ibu merasa ketakutan selalu setiap berada di samping suaminya, berarti ibu jarang baca doa ini. Bukan begitu, Bu? 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 Jarang ya baca doa ini? Hafal enggak hafal Ustaz? Baru tahu. Ya enggak apa-apa lah. Dibaca Bu ya. Surah apa tadi? Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Hafalkan ya. Ini doa pengantin wajib ini. Hafal ya. Yang sudah menikah hafalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ustadz, apa saja cakupan nafkah suami untuk istri? Oh, ini kajian khusus nih. Apakah termasuk biaya kesehatan dan pakaian? Iyalah. Nafkah itu wajib sesuai dengan kadar yang ada di wilayah kita. Bogor. Seharinya berapa Pak kalau ngasih istri itu? Kebiasaan masyarakat Bogor. 500.000 cukup sehari ibu-ibu? Cukup enggak? Ini misalnya ya. Misalnya 500.000 sehari. Kalau bapak-bapak ada duit, kemudian bapak bakhil, ngasihnya cuma 300.000, dosa. Jelas ya? Dosa, Pak. Saya nggak tahu pasarannya. Jangan-jangan cuma 50.000 doang sehari di sini. Berapa Bu seharinya Bu? Saya nggak nyebut juga, alhamdulillah berarti. Berarti ya pasrah aja sudah. Nah ini serius, tadi kita belajar nafkah ya. Jadi kalau misalnya sehari 100.000 ya sehari kita kasih. Ya, itu uang pribadinya, untuk pribadinya Pak ya, masuk ke ATM-nya. Untuk belanja lain lagi. Ya, lontong sayur lain lagi. Jelas ya, nasi uduk lain lagi. Nah, pakaian lain lagi. Oke? Nah, termasuk pendidikan anak lain lagi, bayar listrik lain lagi, ya. Nah, subhanallah nggak kawin dong Ustadz, makanya kawin harus ada duit memang, ya. Kalau nggak ada duit, cuma punya syahwat, berarti dia harus apa? Puasa. Kesian anak orang.
Ya Allah, abahnya baik banget, berharap nebeng sama mertua? Nggak mungkin lah. Kan kata Nabi apa? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para laki-laki, wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang punya ba'ah. Ba'ah itu apa? Kemampuan secara finansial. Kalau bahasa bapak-bapak ada kerjaan. Kalau bahasa ibu-ibu ada fulus. Jelas ibu-ibu? Jelas nggak Bu? Nah, baru boleh menikah. Segera menikah deh. Dengan menikah sanggup menjaga pandangan mata agar jangan sampai jelalatan. Sanggup untuk menjaga syahwat agar syahwat ditempatkan di tempat yang halal. Nah, di ujungnya Rasul mengatakan apa? Fa illam yastati' fa alaihi bisawmi fa innalahu wija. Yang nggak punya ba'ah, artinya apa ba'ah tadi? Nggak punya pekerjaan, nggak punya fulus. Udah. Tapi syahwat ada kan? Disuruh apa sama Nabi? Puasa. Subhanallah, dengan puasa itu wija, tameng, agar jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ya, subhanallah. Saat ini ada fulan ngakunya murid antum. Kenapa Pak? Melamar putri Ana Saat. Orang baik enggak? Pak, maaf Pak ya. Ana sih apa adanya nih ngomong. Dia baik banget, Masya Allah. Cuma kekurangannya satu Pak. Apa Ustaz? Dia enggak ada kerjaan. Dan kebetulan orang tuanya sederhana. Bukan orang kaya yang duitnya kayak tisu. Comot ada lagi, comot ada lagi. Enggak, bukan. Tapi terserah Bapak. Anaknya baik. Subhanallah. Kalau menurut antum, Ustaz, kalau itu putri antum gimana? Ana tolak. Ustaz jujur, ana tolak. Karena ana gak mampu. Ustaz mana ada duit yang miliaran. Kecuali kalau dia berbisnis. Nanggung mantu gak kuat. Mungkin ada. Tapi ana gak kuat. Boleh gak kita menolak itu? Hak gak? Hak. Subhanallah, buktinya. Subhanallah, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika melamar seorang perempuan, ya kan? Subhanallah, kata Rasulullah kepada itu perempuan, jangan fasu'luk. Muawiyah fakir miskin, jangan terima dia. Nikahlah dengan siapa? Zaid bin Sabit. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau ada anak seperti itu, baik, Masya Allah. Tapi nggak ada fulus misalnya, nggak ada kerjaan, boleh nggak kita tolak? Boleh nggak? Boleh. Rasulullah tadi ngomong tentang Muawiyah bin Abi Sufyan tadi itu. Jangan. Oh, anak itu marah, Ustaz. Inti bilangin apa? Ya afwan. Kita ngomong apa adanya. Lagian juga tuh calon mertua pakai ngomong lagi sama tuh anak, nggak ada kerjaan. Informasi dari Ustaz kan ngadu-ngadu itu, kan nggak boleh Pak, harus dirahasiakan itu. Naam ya akhi. Tapi kan anak orang baik Ustaz. Antum sekarang ini baik, Masya Allah. Tapi ketika antum menikah, tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istri antum menjadi orang jahat. Bukan begitu? Dan Bapak, Ibu, sebab banyaknya perceraian, paling banyak sebabnya apa? Mafi fulus suaminya. Bukan begitu? Ya sudahlah. Itu kejadiannya memang. Nah, nanti babnya khusus daurah dah itu ya, nafkah. Yang jelas, kesehatan termasuk apa? Nafkah wajibah. Istrinya sakit, maaf kata Ustadz, gak wajib. Silahkan kamu cari kesehatan sendiri. Jangan mau laki-laki yang seperti ini dinikah ya. Jangan mau, enak aja. Dapat ilmu dari mana seperti itu? Maaf ya Bu, Bapak-bapak, saya pembela ibu-ibu di sini. Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau istri juga bekerja Ustaz? Boleh nggak istri bekerja? Boleh dengan syarat. Pertama, dipastikan izin suaminya. Yang kedua, pekerjaannya itu bukanlah tempat fitnah, ya. Kalau misalnya jadi fitnah, jangan. Jelas ya? Itu paling pentingnya seperti itu. Menurut saya ibu-ibu ya, kalau suami sudah mencukupi segala-galanya. Suami yang baik itu kan dia nanya, kamu memang sebulan berapa sih dapatnya? 100 juta. Udah, aku kasih 110 juta. Berhenti bekerja, urusin anak. Itu gentleman banget tuh suami.
The best husband itu. Jelas Bu? Cari suami yang seperti itu Bu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Banyak lagi nih ya. Ya nanti kita sambung ya. Saya ada tugas lagi yang lain nih. Masya Allah. Nanti ketemu lagi. Ibu-ibu sih terlambat. Ustadz on time, ibu-ibu terlambat. Kebiasaan banget. Disuruh diperlambat lagi kajiannya. Karena orang baru saya di sini ya, apa boleh buat? Gak bisa ngomel-ngomel. Karena ada orang tua tadi pengurusnya ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala hingga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini 1447 Hijriyah, dan semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita hingga kita selalu semangat beramal beribadah khususnya selama Ramadan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Semoga kita bisa kumpul seperti hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan juga di akhirat di tempat yang bagus, dan lebih bagus tentunya di jannahnya Allah, surganya Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.